Selamat datang di podcast Sobat Suara Bangsa, ruang diskusi kita tentang realitas sosial dan tantangan kebangsaan di tengah perubahan zaman. Saya, Andreas Pranoto, akan menemani kalian dalam obrolan yang penting, kritik, dan menarik. Dengan narasumber kita sudah tergabung, ada 6 orang. Boleh diperkenalkan dari teman-teman? Kenalin aku Azarin dari Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagai salah satu narasumber hari ini. Kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astuti Fahmilia dari Direktorat Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Halo, perkenalkan, aku Jaka Dita dari Direktorat Sungai dan Pantai. Ya, salam kenal. Halo, Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari BPSDM. salam kenal teman-teman. Saya Evina Kumalasari dari Biro Umum. Salam kenal semua, saya Muhammad Iqbal dari BPSDM. Ya, baik. Itu teman-teman narasumber kita ya. Jadi hari ini kita akan membahas, di episode 3 ini kita akan membahas mengenai apa yang sudah kami pelajari selama 4 hari ini. Itu kita ada beberapa topik. Yang pertama ada satu, pengembangan SDM dan nilai-nilai ASN. Yang kedua ada wawasan kebangsaan. Yang ketiga ada nilai-nilai bela negara. Yang keempat ada analisa isu-isu kontemporer. Lalu ada algoritma berbangsa. Dan yang terakhir adalah tantangan masa kini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengembangan SDM dan nilai-nilai ASN. Nah, dari narasumber mungkin ada yang bisa disampaikan mengenai ini? Baik, jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengembangan SDM dan juga nilai-nilai ASN seperti itu ya. Jadi um, SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting gitu dalam bergeraknya roda pemerintahan. Salah satunya juga kita sebagai ASN gitu. Jadi pengembangan SDM merupakan kunci untuk bisa mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan juga kita harus bisa berdaya saing gitu ya. Dan di Kementerian PU sendiri juga punya concern yang tinggi terhadap pengembangan SDM yang tergabung di dalamnya. Dan apalagi kita tahu juga bahwa tugas pokok Kementerian PU itu sangat berkaitan erat dan bersinggungan dengan pembangunan infrastruktur nasional yang nantinya akan langsung dirasakan oleh rakyat dan juga kesejahteraan masyarakat seperti itu. Dan untuk pengembangan SDM itu sebetulnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang kualitas ASN atau aparatur sipil negara yang profesional, punya hasil kerja yang tinggi dan juga berperilaku sesuai dengan nilai dasar ASN. Dan sebagai ASN juga harus bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, dan juga kolusi dan nepotisme. Dan juga dalam pengembangan SDM itu prosesnya cukup panjang gitu ya, mulai dari rekrutmen, artinya saringan awal sampai akhirnya SDM yang sudah tergabung di dalamnya juga harus dikembangkan gitu. Jadi kemudahan mobilitas talenta nasional itu juga concern kita untuk pengembangan SDM, lalu juga percepatan pengembangan kompetensi, penataan tenaga ASN, dan juga reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Dan nggak kalah penting, perlu ada digitalisasi gitu, supaya kita juga bisa bergerak dengan lebih cepat. Gitu. Nah, terlebih saat ini PU sudah menjalankan sistem manajemen ASN dengan sistem merit dan didasarkan dari core value kita yaitu berakhlak gitu. Jadi di sini sistemnya mengintegrasikan antara aspek strategis, aspek operasional, misalnya dari analisis beban kerja, Renstra, lalu rekrutmen, seleksi, sampai kepada pengembangan SDM-nya. Makanya kita tahu ya di PU ada yang namanya um, penilaian kompetensi gitu ya, bahkan sampai ada rencana suksesi supaya nantinya ada keberlanjutan dari SDM-nya. Jadi ada yang meneruskan tongkat estafetnya gitu. Dan sampai bahkan nanti di terminasi, artinya nanti kalau SDM-nya sudah memasuki masa pensiun itu semua sudah dipikirkan.
Dan prosesnya di dalamnya ada yang namanya talent mapping, artinya tiap individu yang tergabung di dalam Kementerian PU itu perlu untuk dipetakan sesuai dengan kompetensi dan juga kinerjanya. Gitu. Seperti itu Mas, kurang lebih untuk pengelolaan ASDM. Ya, terima kasih Mbak Ervina. Jadi memang untuk pengembangan SDM itu emang sepenting itu ya, teman-teman ya. Jadi emang setiap manusia atau SDM yang bekerja itu kita harus setiap waktu, setiap hari itu update skill ya. Salah satunya ya kita harus mengupdate wawasan kebangsaan juga. Jangan sampai update skillnya dapat, tapi soft skill atau wawasan kebangsaannya tidak dapat, apalagi tidak dapat di nilai-nilai bela negaranya. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya itu ada wawasan kebangsaan yang menyangkut tadi menyambung dari penjelasan Mbak Ervina, mungkin bisa dilanjutkan dari narasumber yang lain. Ada masukan? Ya, mungkin sedikit sharing ya terkait wawasan kebangsaan karena materi ini juga cukup dasar ya dan mungkin juga kita sudah pernah dapat di sekolah. Jadi mungkin di pelatihan ini kita refresh lagi gitu, terkait materi wawasan kebangsaan. Nah, harapannya dari refresh ini nanti bisa bertujuan ini ya untuk memantapkan dari kita secara wawasan kebangsaannya juga harapannya nanti bisa tumbuh nih rasa kesadaran untuk bela negara dan juga bisa lebih memahami gitu ya sistem administrasi kita sebagai ASN karena kan sebagai pelaksana kebijakan seperti itu. Jadi kita nanti di modul ini, modul wawasan kebangsaan gitu ya, kita sudah diajar untuk mengenal jati diri lebih baik, sekali juga peran kita di warga negara. Nah, mungkin poin penting yang sudah kita pelajari gitu ya di materi sebelumnya mungkin dari sejarah perjalanan bangsa yang kita tahu cukup panjang ya banyak dinamika yang kita lewati sebagai bangsa Indonesia untuk mencapai di poin ini mulai dari masa kerajaan Nusantara yang makmur ya secara alam tapi juga penuh persaingan juga nih secara sosial. Kemudian juga ada dari periode masa VOC itu ya dan Belanda gitu ya yang mungkin lebih menindas gitu ya ke warga Indonesia. Dan hingga akhirnya dari kondisi ini lahir juga kebijakan etis politik ya, atau politik etis itu yang jadinya melahirkan kaum-kaum yang ada loh kaum Indonesia yang intelektual juga gitu walaupun dengan kondisi yang mungkin cukup menekan dan lain-lain seperti itu. Nah, dari tokoh-tokoh intelektual ini juga ya akhirnya bisa menjadi tokoh-tokoh pergerakan gitu ya yang cukup berjasa sampai sekarang punya peran besar gitu di organisasi pergerakan nasional mungkin yang kita tahu ada organisasi kayak seperti Budi Utomo gitu ya Syarikat Islam, Indis Partis, Perhimpunan Indonesia, PNI, Parinda dan lain-lain gitu ya. Tentunya kan dari banyaknya organisasi ini juga akhirnya bisa melahirkan para pemimpin yang berjasa nih buat kita seperti mungkin Sutomo, Cokro Aminoto, Bung Hatta, Bung Soekarno dan lain-lain. Mungkin dari banyaknya tokoh-tokoh yang kontribusi nih ya, yang berperan penting ini juga bisa ngasih inspirasi nih buat kita. Mungkin eh, salah satunya kita ambil contoh dari Bung Hatta ini ya bisa mengingatkan kalau jatuh bangunnya Indonesia itu ya tergantung dari persatuan dan kepedulian kita gitu. Ya, mungkin juga dari Soekarno, Bung Karno gitu ya, juga menegaskan kalau pentingnya persatuan nasional ini ya agar bangsa ini tidak bubar seperti Soviet atau Yugoslavia yang mungkin eh, sudah kurang ini ya eksis di masa sekarang gitu. Terus juga ada poin-poin lagi terkait tantangan yang dihadapi bangsa ini gitu ya, mulai dari perubahan geopolitik global, terus juga ada pihak-pihak yang belum sepenuhnya menerima ideologi Pancasila gitu ya. Terus juga ada transisi demokrasi yang belum selesai, kemiskinan, kesenjangan pendidikan dan lain-lain yang mungkin banyak lagi ya yang tidak tersebutkan yang akhirnya tetap jadi PR nih buat kita walaupun kita sudah melalui perjalanan yang panjang gitu ya sebagai bangsa tapi masih banyak loh hal-hal yang perlu kita benahi gitu ya untuk di masa depan. Nah mungkin juga ada pembahasan terkait sistem administrasi NKRI gitu ya. Nah ya, sistem ini juga bisa jadi wadah nih buat perjuangan kita seluruh komponen bangsa ya lebih tepatnya mungkin ya untuk mewujudkan cita-cita bernegara karena ya dari sistem ini didasarkan dari landasan Pancasila yang dasar ideal, terus juga UUD 1945 sebagai dasar konstitusi dan juga dari sistem-sistem ini ya kita sebagai calon ASN gitu ya punya peran penting untuk menjaga dan melaksanakan kebijakan di lingkungan pemerintahan. Nah, intinya mungkin dari modul wawasan kebangsaan ini ya
poin yang paling penting yang mungkin kita bisa terapkan adalah kalau kita ingin menjaga keutuhan NKRI, ya kita harus memahami sejarah gitu, mengambil poin-poinnya yang bisa kita pelajari dari perjalanan panjang bangsa Indonesia gitu ya, dan juga dari poin-poin itu ya bisa kita jadikan pegangan teguh gitu ya untuk melaksanakan konsensus dasar bernegara, yang harapannya dari situ kita juga punya kesadaran bela negara dan akhirnya bisa aktif kontribusi ya untuk menjaga persatuan dan ketahanan nasional. Mungkin itu sih dari saya, Mas Andres. Ya, terima kasih Mas Hafiz. Ya, jadi emang kita untuk memahami wawasan kebangsaan itu sangatlah penting ya, karena dari kita paham mengenai wawasan kebangsaan itu nanti akan timbulnya nilai-nilai rasa bela negara ya. Apalagi kita sebagai ASN itu penting bagaimana cara kita untuk bela negara. Jadi, eh, misalkan ASN itu bukan hanya pegawai biasa, tapi juga ada garda terdepan dalam menjaga persatuan dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk menurut teman-teman nih, apa sih arti tentang bela negara sebagai kita seorang ASN? Mungkin ada yang bisa bantu menjelaskan dari teman-teman narasumber? Ya, mungkin izin jawab ya. Mungkin kalau dari nilai-nilai bela negara sendiri artinya mungkin bagi ASN ya, konteksnya ASN ya, kita harapannya bisa menjalankan tugas masing-masing ya sesuai tusi dengan penuh integritas, profesional dan juga berpihak ke kepentingan rakyat seperti itu kan. Mungkin kita nganggapnya kalau bela negara ini konteksnya militer gitu ya, tapi enggak juga loh ternyata lewat kontribusi kita juga lewat pekerjaan sehari-hari tentunya ya bisa kita juga turut bela negara. Mungkin dalam konteks yang lebih ke pelayanan publik yang lebih cepat, adil, dan juga transparan. Mungkin begitu sih, Mas. Baik, berarti untuk bela negara ini bukan hanya soal tentang perang atau senjata ya, bisa lebih dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita sudah banyak bicara nih tentang nilai-nilai bela negara. Itu juga menyangkut tadi yang tadi Mas Hafiz jelaskan di kehidupan tugas sehari-hari ASN. Nah, kalau kita hubungkan dengan isu-isu kekinian, menurut Anda, tantangan terbesar ASN saat ini apa sih? Eh, izin menjawab ya, Mas. Eh, Iya, boleh. Kita sebagai ASN itu harus memiliki kepekaan dan kepedulian serta bersedia memberikan kontribusi dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi berbagai isu kontemporer yang berpotensi menimbulkan ancaman dan hambatan terhadap keutuhan dan kedaulatan sebagai wujud dari upaya bela negara. Contohnya itu seperti isu tentang demokrasi di Indonesia ya. Demokrasi sendiri bukan sekedar prosedur memilih pemimpin setiap 5 tahun, tapi demokrasi juga soal bagaimana keadilan, transparansi, dan partisipasi rakyat dijalankan sehari-hari. Contoh nyatanya yang terjadi baru-baru ini tuh seperti kurangnya literasi politik di sebagian masyarakat, sehingga mudah terjebak di isu sara atau hoax. Contohnya yang kemarin tuh ada ini kan hashtag kabur aja dulu yang sempat viral di X. Nah, fenomena itu sendiri ada dua sisi. Satu sisi itu bisa bagus karena menunjukkan keresahan generasi muda, tapi sisi lainnya ini mencerminkan kurangnya literasi politik. Kritik itu berhenti pada keluhan tanpa dilanjutkan dengan diskusi solutif. Fenomena hashtag kabur aja dulu adalah alarm bagi kita untuk peduli, tapi jangan berhenti pada keluhan dan jangan mudah percaya pada informasi secara mentah-mentah. Seharusnya kita mewujudkan bela negara versi sekarang bukan dengan kabur, tapi dengan hadir, berpartisipasi, kritis, dan tetap berlandaskan Pancasila. Gitu sih, Mas. Ya, berarti demokratis itu adalah cerminan kualitas bangsa ya. Kalau kita hanya menjadi penonton pasif, demokrasi akan rapuh. Tapi jika kita aktif, kritis, dan bertanggung jawab, demokrasi akan tumbuh kuat dan menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial. Lalu kira-kira bagaimana kita bisa memperkuat demokrasi agar tidak prosedural tapi juga substansial? Dari teman-teman mungkin ada yang bisa menjelaskan di materi sebelumnya di algoritma kebangsaan? Masih ada yang ingat? Oke, biar, oke, biar saya menjelaskan ya, Mas Andre. Jadi tentang algoritma kebangsaan itu, secara sederhananya itu kita bisa membayangkannya itu seperti resep makanan. Jadi ada namanya input, kemudian ada proses dan juga ada output. Nah, si algoritma kebangsaan itu proses bekerjanya itu mirip. Jadi algoritma kebangsaan itu adalah sistem nilai dan perilaku yang dirancang untuk membentuk warga negara yang berpikir,
bersikap, dan bertindak berdasarkan semangat kebangsaan. Nah, jika kita melihat di keadaan saat ini atau realitas kebangsaan saat ini, kita bangsa Indonesia itu menghadapi tantangan yang luar biasa besarnya. Ada polarisasi sosial, kemudian ada apatisme generasi muda, kemudian krisis identitas di era digital, dan juga tekanan dari globalisasi. Dan bahkan sekarang kita ada senjata bermata dua, yaitu AI. AI di samping membantu pekerjaan kita, AI ini juga memperparah keadaan algoritma negatif. Karena ada fiturnya seperti yang kita ketahui, dalam kasus ini ada pernyataan Bu Sri Mulyani yang diplesetkan, itu menggunakan deepfake, kemudian ada hoax-hoax, dan juga manipulasi opini publik. Maka dari untuk menangkal hal-hal tersebut, kita membutuhkan algoritma yang positif, yang memuat berbagai macam wawasan kebangsaan. Jadi kita perlu sebuah gerakan yang memperkuat nilai-nilai kebangsaan itu melalui media sosial dan juga teknologi, tanpa terkesan indoktrinasi. Jadi bukan sekedar kampanye, tetapi juga transformasi budaya digital. Nah, untuk dari algoritma kebangsaan ini, konseptualnya itu sederhananya adalah dia menggunakan Pancasila sebagai inti atau core engine, kemudian menggunakan protokolnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Bhinneka Tunggal Ika, dan juga untuk di kementerian itu menggunakan RPJPN dan juga RPJMN sebagai roadmap pembangunannya. Nah, secara simpelnya, nilai-nilai inti dari algoritma kebangsaan yang bisa kita galakkan itu ada 5. Yang pertama itu tentang keadilan, kemudian ada gotong royong, kemudian inklusivitas, integritas, dan yang terakhir itu kepeloporan. Kelima nilai inilah yang akan selalu kita gaungkan kepada anak-anak muda untuk bisa menapis atau mengurangi dari algoritma negatif tadi. Untuk prosesnya itu bertingkat. Kita bisa start dari pengetahuan, dari pengetahuan itu membangun kesadaran. Ketika orang sadar, barulah orang akan mulai peduli, dan ketika orang sudah mulai peduli, barulah muncul aksi. Untuk bisa membangkitkan pengetahuan itu, kuncinya itu ada di lingkungan belajar yang sehat dan juga keteladanan yang nyata. Jadi kita perlu menyediakan ruang belajar yang sehat, ruang belajar yang bebas dari intervensi-intervensi yang tidak diperlukan, dan juga mereka itu perlu sosok yang menjadi keteladanan agar bisa dilakukan modeling yang lebih pantas dan lebih baik. Nah, peran kita sebagai ASN muda itu apa di sini? Jadi peran kita di sini adalah sebagai eksekutor nilai kebangsaan. Kita bisa mendorong inovasi, membangun narasi baru, dan juga kita menjadi pelayan publik yang inklusif. Kita bisa menggalakkan kampanye Indonesia Bersih sebagai upaya untuk menepis berbagai macam isu-isu bahwa Indonesia itu penuh akan korupsi. Kemudian juga untuk tantangan digitalisasi tadi, kita bisa melakukan membuat narasi-narasi di TikTok, Instagram, dan juga YouTube untuk melakukan coding ulang dari narasi-narasi negatif tadi. Jadi konten digital itu bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi medium perubahan. Dan pada akhirnya kita diajak untuk tidak hanya bertanya apa yang negara berikan padamu, tetapi juga apa algoritma nilai yang kamu sumbangkan untuk negeri ini. Kira-kira begitu, Mas Andre. Ya, berarti emang sepenting itu ya Mas ya tentang algoritma kebangsaan. Namun juga ada hal yang menarik itu kita harus paham juga nih Mas tentang teknik analisa isunya. Jadi agar tidak melenceng kemana-mana harus kita analisa dulu. Nah mungkin ada yang bisa menjelaskan mengenai analisis isu ini? Terus aku izin ngejelasin dikit ya tentang teknik analisis isu. Jadi tadi kan teman-teman udah membahas berbagai materi yang sifatnya tuh kayak filosofis banget ya seperti wawasan kebangsaan, warna negara dan sebagainya. Tapi untuk teknik analisis isu ini dia ibaratnya lebih teknis dibandingkan materi lainnya. Tapi juga materi itu nggak kalah penting karena dengan kita bisa menerapkan teknik analisis isu ini, kita bisa mengidentifikasi isu yang paling mendesak serta menentukan solusi terbaik untuk isu-isu. Nah, pengaplikasian utama dari teknik analisis isu ini yaitu untuk kita, para ASN muda, para PNS, yaitu untuk menyusun rancangan aktualisasi di unit kerja masing-masing. Tapi teknik ini juga tentunya akan bermanfaat ketika nanti saya di tempat kerja teman-teman itu harus menentukan isu di lingkup yang lebih luas. Nah, dalam menyelesaikan sebuah isu itu ada 4 langkah. Pertama yaitu terkait dengan identifikasi dan deskripsi isu. Di sini kita menentukan akar masalahnya terlebih dahulu seperti apa, serta siapa saja stakeholder yang terlibat. Yang kedua yaitu memilah atau menapis isu, di mana kita memilah isu berdasarkan kualitas atau seberapa mendesak isu diselesaikan. Yang ketiga yaitu kita mendalami atau menganalisis isu. Dan di sini kita mendalami isu yang sudah dipilah berdasarkan sudut pandang ini seperti pendapat dari para pemangku kebijakan,
kepentingan serta dari pengambilan data. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan alternatif penyelesaian, di mana di sini kita menyiapkan berbagai solusi untuk menyelesaikan isu tersebut. Tapi di sini kita pasti memilih solusi yang terbaik berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Lalu, ada nggak sih, Mbak, metode-metode khusus dalam memilih isu atau mengenai isu ini? Ada dong, Bu. Isu itu ada teknik APKL dan XG. Dan untuk menganalisis isu itu ada metode family tree, 5 why, sama fishbone diagram. Nah, pertama untuk menapis isu, teknik APKL bertujuan untuk mengatur kualitas isu berdasarkan teknik scoring, yaitu kita memberikan skor pada setiap isu yang muncul. Sedangkan dalam teknik USG, isu yang sudah dikumpulkan kemudian ditapis berdasarkan prioritasnya. Apakah isu tersebut mendesak? Apakah isu tersebut akan menimbulkan dampak serius jika tidak ditangani? Dan untuk teknik analisis isu, pada metode family tree kita harus menentukan apa permasalahannya. Lalu dari permasalahan ini kita menentukan akibat dari dan penyebabnya. Untuk 5 why kita menyelidiki hubungan sebab akibat dan penyebabnya. Nah, terakhir ada fishbone diagram, di mana diagram ini merupakan diagram sebab akibat yang berpikir secara di mana kepala ikan merupakan akibat atau permasalahan terpilih dari hasil penapisan isu, dan dari isu tersebut dilakukan scanning berdasarkan penyebab-penyebabnya, yaitu pada bagian tulang atau duri ikan. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Mbak, mengenai technical issue. Jadi emang ini sangat penting ya analisa isu ini ya. Dan apalagi kita ada tantangan masa kini ya. Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini sangat kompleks dan beragam dan mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, teknologi, dan global yang terus berubah. Mungkin dari tantangan masa kini ada yang bisa dijelaskan lebih detail dari teman-teman narasumber? Saya coba menjelaskan ya, Mas. Resume yang telah kita pelajari selama diberikan paparan, juga ada diskusi antar tim, diskusi antar individu. Jadi kalau kita rangkum, kita lihat dari segi kebangsaan. Yang pertama tuh ada tantangan rasa persatuan dan nasionalisme yang menurun, terutama di kalangan anak muda. Eh, Penyebabnya apa? Karena adanya polarisasi sosial akibat adanya pandangan politik, terutama kalau mendekati pemilu tuh ya. Ada juga karena agama, budaya, dan lain-lain. Selain itu juga karena adanya hoax dan ujaran kebencian di media sosial, itu makin lagi memperlemah adanya rasa persatuan dan saling percaya antar warga. Kemudian tantangan yang kedua terkait pendidikan dan moral bangsa. Kita tahu sendiri pendidikan itu sebetulnya harusnya menjadi prioritas karena merupakan fondasi utama untuk pengembangan sumber daya manusia gitu ya. Termasuk Indonesia jika ingin lebih baik maka sumber daya manusianya lah yang harus ditingkatkan gitu. Nah, mirisnya di dunia pendidikan yang harusnya jadi tempat aman eh, semua orang gitu ya, murid maupun guru gitu, tempat mencari ilmu, malah justru banyak terjadi kekerasan gitu. Muridnya, gurunya, atau bahkan keduanya gitu. Nah, dengan adanya pemangkasan anggaran ini, pastinya ada akibat, ada dampaknya gitu ya, terhadap penurunan kualitas SDM. Yang ketiga, runtuhnya etika dan moral pada penyelenggara negara. Praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, itu kan masih sering terjadi di negeri kita ini ya. Pastinya akan menggerus kepercayaan publik gitu. Nah, kalau dilihat dari dunia ekonomi dan internasional, kita juga ada tantangan ekonomi dan fiskal. Contohnya kemarin ada perang tarif antar negara, itu juga berpengaruh kan ke Indonesia, menyebabkan biaya ekspor itu komoditasnya jadi tidak stabil. Kemudian di dalam negeri ada kenaikan PPN, pastinya memberatkan kalangan kelas menengah ke bawah. Kemudian juga beban fiskal meningkat karena ada program-program sosial dan infrastruktur yang cukup ambisius, sehingga beresiko menimbulkan defisit anggaran jika penerimaan negaranya memang tidak direformasi gitu.
Nah, untuk isu-isu yang kontemporer yang sangat melekat di dunia saat ini gitu, di Indonesia maupun ya khususnya di Indonesia gitu. Yang pertama ada perubahan iklim yang pastinya di seluruh dunia juga. Yang kedua ada kerusakan lingkungan. Masih banyak penebangan hutan, pembakaran hutan, pencemaran sungai. Yang baru-baru ini hangat juga ada terkait penambangan ya, yang izinnya kok bisa keluar gitu. Nah, ini berarti kan masih ada PR pemerintah gitu terkait isu lingkungan. Karena lingkungan menjadi tempat untuk kita hidup gitu. Harusnya bisa apa sustainable. Yang kedua, ada juga terkait ketimpangan sosial dan ekonomi. Kemarin kita lihat di berita itu kemiskinan kita tuh turun katanya menjadi 8,57% atau sekitar 24 jiwa. Tapi data Bank Dunia menunjukkan hal yang cukup berbeda gitu. Menunjukkan masih 24,42% penduduk Indonesia atau sekitar 68 juta itu berada di rentan kemiskinan. Memang em, kalau ini dibiarkan terus, pastinya nanti jangka panjangnya atau jangka pendeknya sekarang pun gitu ya, eh, akan terus ada kesenjangan sosial, terutama mungkin di daerah terpencil yang ekonominya masih rendah gitu. Nah, yang terakhir, yang sangat kontemporer, yang sebelumnya dibahas juga sama teman-teman, terkait teknologi, digitalisasi, dan juga tenaga kerja. Adanya teknologi itu memang sangat positif jika digunakan untuk hal-hal yang positif gitu ya. Dan kita juga harus memilah-milah eh, teknologi yang masuk gitu. Karena eh, dengan adanya digitalisasi yang meningkat ini, ada ancaman-ancaman atau tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Salah satunya eh, dengan adanya otomasi atau AI untuk di industri tertentu mungkin nanti manusia bisa digantikan gitu ya. Mungkin bukan nanti ya. Kalau di negara lain kalau nggak salah sih sudah ada beberapa biasanya di industri pabrik gitu ya. Untuk hal-hal yang mengulang dan sifatnya mudah gitu biasanya sudah digantikan oleh robot. Kemudian isu terkait keamanan cyber ini juga harus jadi prioritas pemerintah sih karena eh, terkait data privasi pribadi maupun halayak ramai gitu ya. Ini merupakan ancaman kalau sampai terjadi kebocoran data atau misal ada serangan cyber terutama di sektor-sektor publik swasta yang besar yang memang punya data yang sangat banyak gitu ya. Kemudian yang terakhir, kalau kita memang mau meningkat literasi digitalnya, pastinya perlu pemerataan akses internet dan juga infrastruktur digital. Nah, nyatanya di lingkungan wilayah yang terpencil, yang terluar, mungkin masih masih kesulitan gitu ya, sehingga konektivitas digitalnya juga masih kurang. Itu juga menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi dan juga kesenjangan pengetahuan, terutama eh, di dalam pengetahuan digital. Itu sih Mas, memang banyak sih beberapa tantangannya. Ya, baik, terima kasih atas penjelasan dari teman-teman narasumber. Jadi emang episode 3 ini yang sudah kita pelajarin saling berkaitan ya. Yang pertama tadi yang dijelaskan oleh Mbak Ervina mengenai pengembangan SDM. Jadi kita selaku ASN atau calon ASN kita harus mengembangkan kompetensi ya agar kita bisa memajukan. Lalu yang kedua juga ada dari Mas Hafiz mengenai wawasan kebangsaan. Untuk kita mengetahui lebih dalam kita harus tahu nih sejarah bangsa kita itu seperti apa, perjalanannya seperti apa, agar rasa nilai-nilai bela negaranya itu muncul gitu loh. Lalu juga tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Jagat Dita mengenai analisis isu-isu terkini. Lalu dijelaskan juga oleh Mas Iqbal mengenai algoritma kebangsaan, bagaimana cara kita menyusun algoritmanya harus yang positif ya, agar menjadi lingkungan ke depan itu yang positif. Lalu juga tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Azarin mengenai pembinaan sikap perilakunya seperti apa, mengenai teknis analisa isunya bagaimana, menangani masalah-masalah yang ada, dan juga tantangan masa kini yang kita hadapin saat ini ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Suti. Mungkin itu saja teman penonton podcast kita. Biar makin semangat kita jaga dulu deh. Kementerian PU. Tiga Tiga pembangunan bangun negeri negeri untuk untuk rakyat. Untuk rakyat. Untuk rakyat. rakyat. Oke. Oke, terima kasih. Kalau kamu merasa terhubung dengan pembahasan kita, jangan ragu untuk share podcast ini
follow podcast ini, dan mari kita jadi bagian dari gerakan kecil untuk perubahan besar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, teman-teman.